Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Laina Zahra. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian akuntansi, konsep dasar akuntansi, serta pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengindesaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu adalah pencatatan transaksi yang telah dilakukan dalam kegiatan ekonomi oleh suatu organisasi untuk orang-orang yang berkepentingan. Yang kedua, saya akan membahas konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Satu, mengenal persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan sama atau seimbang dengan jumlah utang dan modal. Modal yang digunakan pengelola perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak hanya berasal dari pemilik. Suatu perusahaan kadang memperoleh modal dari pihak lain atau kreditur atau yang disebut utang. Dengan demikian, pencatatan persamaan dasar akuntansi melibatkan 3 akun, yaitu harta atau aset, kewajiban atau liabilities atau utang, equity atau modal. Dalam persamaan dasar akuntansi, ada pengelompokan akun, yaitu ada akun real atau akun yang tercatat pada neraca, dan ada akun nominal, akun yang tercatat dalam laporan laba rugi. Yang pertama, akun real. Akun real adalah akun yang tercatat dalam dalam neraca. Saldo akun real dicatat dari satu periode ke periode lainnya. Dalam akun real terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akun harta, yang kedua akun utang atau kewajiban, yang ketiga akun modal atau equity. Akun harta merupakan sumber daya perusahaan yang bermanfaat pada masa sekarang dan masa mendatang. Akun harta terbagi menjadi beberapa bagian. Ada harta tetap, yaitu harta berwujud yang memiliki nilai ekonomis, contohnya seperti gedung, kendaraan, dan peralatan. Yang kedua, ada harta lancar, yaitu harta yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, ada harta lancar, yaitu harta yang memiliki nilai ekonomis serta perputarannya tinggi kurang dari 1 tahun, atau uang kas atau bank dan aset yang mudah dijadikan uang. Contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Yang ketiga, ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud adalah harta yang tidak terlihat tetapi masih memiliki nilai ekonomis. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, goodwill, ataupun hak merek. Yang keempat, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti obligasi, deposito, surat berharga, pasar uang. Yang kedua, ada akun utang. Akun utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pada masa dahulu. Akun utang juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada utang jangka pendek, yaitu
utang yang kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang wesel, utang dagang, dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua ada utang jangka panjang, yaitu utang yang memiliki waktu lebih atau 1 tahun. Contohnya seperti utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Yang ketiga, utang lain-lain, utang yang tidak termasuk utang lancar ataupun utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi ataupun kepada pemegang saham. Yang ketiga, ada modal. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Jadi berdasarkan sifatnya, akun dibagi menjadi 2, ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang tercatat dalam neraca, sedangkan akun nominal adalah akun yang tercatat dalam laporan laba rugi. Dalam akun nominal terbagi menjadi 2. Ada akun pendapatan, yaitu akun yang merupakan hasil perolehan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedua, ada akun beban, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatannya. Akun pendapatan dibagi menjadi 2. Ada pendapatan di dalam usaha, yaitu pendapatan yang berkaitan langsung dengan usaha, dan pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Akun beban juga dibagi menjadi 2. Ada beban usaha, yaitu operasional, dan beban di luar usaha, yaitu non-operasional. Pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada pengaruh transaksi-transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta dibagi lagi menjadi 3. Pertama, ada pembelian harta secara tunai. Contohnya, Pak Andreas membeli mobil senilai 15 juta rupiah secara tunai. Nah, maka pencatatannya adalah kas berkurang sebesar 15 juta rupiah dan kendaraan bertambah sebesar 15 juta rupiah. Kan tadi kas dan kendaraan itu termasuk akun real bagian harta. Yang kedua, penerimaan piutang usaha. Contohnya Pak Andreas menerima pembayaran 5 juta rupiah. Pak Andreas menerima pembayaran piutang usaha 5 juta rupiah. Maka pencatatan transaksinya adalah kas bertambah 5 juta rupiah dan piutang berkurang 5 juta rupiah. Tadi juga kan piutang usaha itu merupakan akun real yang berada pada bagian harta atau aset. Yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Misalnya Pak Andreas menjual peralatan sebesar $15.000. Maka pencatatannya adalah kas bertambah $15.000 dan peralatan berkurang $15.000. Itu juga masih berada pada akun harta. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Di sini juga terbagi menjadi 3. Ada pembelian harta secara kredit, contohnya seperti Pak Andreas membeli peralatan $50.000 secara kredit. Maka pencatatan transaksinya adalah peralatan bertambah $50.000 di sisi aset atau aktiva, utang bertambah $50.000 di sisi pasiva atau liabilities ditambah equity. Yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Contohnya, Pak Andreas meminjam uang
sebesar $500.000 kepada bank. Maka kas bertambah $500.000 di sisi aktiva dan utang bertambah $500.000 di sisi pasiva atau di sisi ekuitas ditambah liabilities. Yang ketiga, pembayaran utang usaha. Contohnya seperti Pak Andreas membayar utang $5.000. Maka kas berkurang $5.000 di sisi aktiva atau di kolom aset, dan utang berkurang $5.000 di kolom liabilities ditambah equity atau pasiva. Yang ketiga, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dan modal. Di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Contohnya seperti Pak A menyetorkan uang sebesar 15 juta rupiah. Maka transaksi yang ditulis adalah kas bertambah 15 juta rupiah dan modal bertambah 15 juta rupiah. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Perusahaan A telah memberikan layanan dan jasa dengan upah 15. Misal yang kedua, memperoleh pendapatan. Misalnya, perusahaan A memperoleh pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar $15.000. Maka kas bertambah $15.000 dan modal bertambah $15.000. Contoh soalnya seperti ini. Andreas menyetorkan kekayaan ke dalam perusahaan berupa kas €800, piutang usaha €150, perlengkapan €80, dan peralatan €200. Maka kan tadi di awal konsepnya itu harta harus sama dengan utang tambah modal. Ini kita masukkan dulu. Yang pertama itu ada kas €800, piutang usaha €150, perlengkapan €80, dan peralatan €200. Kita jumlahkan seluruh yang ada di sini, 800 tambah 150 tambah 80 tambah 200. Dan hasilnya menjadi 1.230 di modal. Kenapa utangnya 0? Karena di sini tidak ada transaksi yang berhubungan dengan hutang. Terakhir, pembahasan yang akan saya bahas adalah laporan keuangan sederhana. Dalam laporan keuangan sederhana ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca atau statement of financial position. Laporan laba rugi yaitu laporan yang mencatat setiap pendapatan dan beban usaha. Contohnya seperti ini. Ini didapatnya dari mana? Ini didapatnya dari persamaan dasar maupun nanti ada jurnal umum. Nah, seluruh pendapatan ditulis lalu dijumlahkan. Sedangkan beban usaha ditulis seluruhnya, dijumlahkan lalu dikurangi dengan jumlah pendapatan sehingga hasilnya adalah laba usaha atau laba bersih. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau retained earning. Laporan perubahan modal yaitu laporan perubahan modal menyajikan perubahan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan selama satu periode tertentu. Dalam laporan perubahan modal, di sini ada modal 1 Januari, yaitu modal yang pertama kali disetorkan. Misalkan di sini 150 juta rupiah. Terus laba bersih, di sini laba bersih diambilnya dari laporan laba rugi. Hasil dari seluruh pendapatan dikurangi beban. Lalu pride itu boleh ada, boleh tidak. Jadi jika ada ditulis, jika tidak ditulis. Sehingga laba bersih dikurangi pride. Hasilnya 9 juta.
ini merupakan jadi tambahan modal. Lalu modal akhirnya adalah penjumlahan antara modal awal dengan tambahan modal. Yang ketiga, neraca statement of financial position, yaitu neraca melaporkan jumlah saldo harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Ini merupakan sisi aktiva, di sini merupakan sisi pasiva. Dalam tadi kan sisi aktiva itu harta atau aset, dan sedangkan sisi pasiva itu utang dan modal. Kita tinggal masukkan saja. Nah, ini apa yang masuk ke dalam harta lancar dan apa yang masuk ke dalam harta tetap. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya berapa. Utang dan modal juga sama, kita jumlahkan hasilnya berapa. Jumlah harta dan jumlah utang itu harus balance atau harus sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.